Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik-baik saja ya. Saya harap semuanya baik-baik saja dan tetap jaga kesehatannya. Ya, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana pelajaran kemarin yang sudah saya jelaskan? Apa ada yang belum paham atau mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Berarti semuanya paham dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan kemarin. Oke. Nah, di sini saya menggunakan media PPT. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Mungkin ada yang tahu apa itu teks anekdot? Ya, silahkan. Oke, teks anekdot. Teks anekdot yaitu cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon atau humor dan memiliki unsur kritik. Ya, teks anekdot cerita singkat yang di dalamnya memiliki cerita lucu atau humor dan memiliki unsur kritikan. Nah, teks anekdot ini tidak hanya berupa unsur humor atau lelucon saja, tetapi di dalam teks anekdot harus ada makna dan pesan-pesan moral. Ya. Dan teks anekdot itu bukan hanya berupa teks, tetapi bisa dengan dialog dua orang tokoh. Oke. Nah, dan selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yaitu struktur teks anekdot itu ada 6. Yang pertama ada abstraksi, 2 ada observasi, orientasi, 3 event, 4 krisis, 5 reaksi, dan 6 koda. Nah, kenapa harus ada struktur? Karena sebelum kita membuat teks anekdot itu harus ada struktur untuk membuat teks lebih teks itu harus lebih bagus dan sesuai dan benar-benar sesuai dengan strukturnya. Ya. Setelah itu ada ciri-ciri teks anekdot. Nah, ciri-ciri teks anekdot itu ada 4. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Misalnya, teks yang berupa struktur anekdot yang mendekati sebuah dongeng, layaknya cerita-cerita, terus
yang di dalamnya itu bersifat hal-hal yang bersifat nyata, yang bersifat nyata, yang sesuai atau yang pernah terjadi di masyarakat. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua, menampilkan tokoh atau sifat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Nah, biasanya di dalam teks anekdot ini ada orang penting, misalnya seperti ada orang penting yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari atau di kalangan masyarakat, yang nyata, dalam keadaan nyata yang ada di dalam masyarakat, misalnya seperti pemerintah, anggota luar, dan lainnya. Dan yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Nah, tetapi menyindir. Oke, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan menyindir. Di dalam teks anekdot itu tidak hanya bersifat lelucon, humor, lucu, tetapi harus ada kritikan atau pesan moralnya ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, biasanya sindiran-sindiran ini dilakukan di seperti isu-isu dalam sosial negeri yang dirahasiakan oleh umum. Nah, ya. Jadi di dalam teks anekdot itu tidak harus bukan hanya mengandung cerita humor, lucu, lelucon, tetapi harus ada pesan moral dan kritikannya. Oke. Dan menyindir ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, seperti isu dalam sosial negeri yang keberadaannya dirahasiakan oleh umum. Dan yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Nah, harus ada kritikan, sama halnya dengan yang nomor 3. Nah, oke. Bagaimana pengertian yang sudah saya jelaskan, pengertian tentang teks anekdot dan beberapa sedikit penjelasannya? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Jadi teks anekdot itu bukan hanya mengandung unsur lelucon saja ya, tetapi harus ada kritikan, ada sindiran, ada pesan moral. Nah, oke. Dan selanjutnya saya punya contoh teks anekdot. Teks anekdot yang nanti saya akan bagikan satu persatu. Setelah itu kalian membuat teks anekdot. Setelah itu kalian mempresentasikan ke depan, dan tugas yang lainnya kalian menilai teman-temannya yang tampil di depan. Ya, kalian nanti menilai teman-temannya yang tampil di depan. Oke?
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.